Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Anak-anakku, kita berjumpa lagi di PJJ selanjutnya. Untuk itu, untuk mempermudah pemahaman kalian dan kalian lebih mengerti, mari kita berdoa kepada Allah dan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan lanjutkan pertemuan kita. Kemarin kita sudah belajar tentang pola dan barisan bilangan, ya. Nih salah satunya beberapa barisan bilangan di bawah ini. Dan kita sudah maklum, silakan fokus di sini bahwa barisan bilangan adalah jajaran bilangan atau angka-angka yang memenuhi aturan atau pola tertentu, ya. Itu sudah kita pelajari kemarin. Contohnya ini 1, 3, 5, 7 sehingga kita bisa melanjutkan. Kalau ada polanya berarti itu barisan. Karena ini ternyata tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti ini barisan bilangan. Oh yang B turun ternyata kurang 5, kurang 5, kurang 5. Ah, berarti juga barisan. Ada polanya bisa kita lanjut. Yang ini ternyata polanya apa nih? Tambah 5 ke sini, kurang 2, tambah 5, kurang 2, tambah 5, kurang 2. Berarti ada pola, masih bisa kita lanjutkan. Berarti barisan. Ini kali 3 kali 3. Oh, berarti barisan bisa dilanjutkan. Ini bagi 2, bagi 2, bagi 2 dan seterusnya, ya. Ini bisa nanti kalian tentukan. Kita lanjutkan. Oke. Jadi barisan bilangan adalah jajaran bilangan yang memenuhi aturan atau pola tertentu. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan belajar tentang barisan bilangan yang khusus, ya, yaitu barisan bilangan yang aturannya selalu ditambah tetap atau dikurang tetap. Contoh yang A, yang B nih. Ya, barisan apa itu? Nah, barisan yang kita bahas khusus adalah barisan aritmetika, ya. Jadi barisan aritmetika itu apa? Adalah suatu barisan bilangan yang selisih atau beda setiap dua suku berurutan atau berdekatan selalu mempunyai bilangan tetap atau konstan. Yaitu bilangan yang tetap itu nanti disebut dengan beda, dilambangkan dengan B. Contohnya, nah tadi nih, nah ini contohnya. 1, 4, 7, 10, 13. Ini kan selalu tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Jadi bedanya 3. Atau tambahnya 3, tambahnya tetap. Ini 2, 8. Ternyata tambah 6, tambah 6, tambah 6. Ini barisan aritmetika juga, ya. Kalau ini kurang 5, kurang 5, kurang 5. Ya, berarti barisan aritmetika atau tambah negatif 5, tambah negatif. Inilah barisan aritmetika, ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke teorinya. Nah, perhatikan baik-baik nih. Tadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda antar suku berdekatannya sama atau tetap. Oke, pegang, diingat ya. Bentuk umumnya nanti kita akan ketemu UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Ya, ini rumusnya harus kalian hafal. Dengan A itu suku pertama, dengan B itu beda adalah suku ke N dikurang suku ke N-1. Ya, artinya ini lebih tinggi, misalkan di suku 3, di suku 2. Untuk lebih paham, lihat contoh berikut. Ada barisan 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Maka kita dengan mudah dapatkan bahwa A, suku pertamanya itu adalah 5, karena dia yang pertama. Sedangkan bedanya adalah tadi selisih yang berdekatan. Kamu bisa ambil suku kedua, misalkan suku kedua dikurang suku pertama boleh. Itu berapa? 9 dikurang 5. Jadi bedanya 4, ya kan? Nah, bisa. Atau kamu ambil yang suku ketiga dikurang suku kedua boleh. 13 diambil 9 ya 4. Atau suku 4 dikurang suku 3 boleh. Tapi nggak boleh suku ketiga diambil suku pertama, nggak boleh. Jadi harus yang berdekatan. Kemudian rumus suku KN-nya. Nah, ini ya kita cari mana rumus suku KN-nya. Ya, tinggal hafalkan rumusnya. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Gitu ya. A-nya tadi dapat 5. Ditambah N dikurang 1 kali B-nya tadi berapa? 4. Nah, jabarkan. Jadi 5 tetap 4 kali N ditambah 4N. 4 kali negatif 1 negatif 4. Sehingga kita dapat 4N. 5 dikurang 4 adalah 1. Jadi inilah rumus ke N-nya dari barisan di atas. Ya bisalah kalian masih bisa. Yang kedua ada barisan 80, 75, 68, 62. Tentukan suku ke-50.
Nah ini masalah ini. Ya, ini suku pertama, kedua, ketiga, empat. Suku ke-50 berapa? Ya kalau kita manual bisa saja kita lanjutkan sampai panjang sekali. Tapi kan tidak efektif. Apalagi kalau suku ke-500 ya kan. Kalau kita manual ya boros, nggak efektif. Nah untuk itu kita cari suku ke N. Langkahnya sama seperti contoh satu. Tentukan A-nya berapa? 80 Pak, A-nya oke. Bedanya langsung aja. 74 dikurang 80. Atau kamu ambilin 86 dikurang 74. Atau ambil yang ini 62 dikurang 68. Ya kita ambil yang dekat aja 74 dikurang 80. Ternyata bedanya negatif 6. Ini udah selesai. Berapa suku ke 50? Ya, pakai rumus ini aja udah. A-nya tadi udah dapat 80, jadi 80 ditambah N-nya kan suku U50 ya, berarti N-nya 50 dikurang 1. Bedanya tadi kita dapat negatif 6. Jadi 80 ditambah ini berapa nih? 50 diambil 1 49 dikali negatif 6. Jadi 80 positif kali negatif berapa nih? 9 kali 5 54, simpan 5 24 20 294. Jadi 80 dikurang 294 artinya negatif 214. Jadi kalau kita lanjutkan sampai suku 50 insya Allah dapat 200 negatif 214. Ya paham ya? Silahkan nanti diulang-ulang lagi. Baik, kita lihat contoh berikut. Contoh berikut. Diketahui BA. Jadi kalau BA itu berarti barisan aritmetika. Dengan rumus suku ke N-nya 3N dikurang 5. Ya. Udah ada rumus suku ke N-nya enak. Tentukan nilai A, B, kemudian suku ke-7, kemudian nilai suku ke-8 tambah suku ke-9. Nah, kita jawab dengan mudah saya kira A. A itu tadi suku pertama. Ya, berarti N-nya 1 tinggal masukkan aja. Karena rumusnya 3N dikurang 5. Berarti N-nya 1. 3 kali 1 dikurang 5. 3 kali 1 3 dikurang 5. Jadi A-nya 3 dikurang 5 adalah negatif 2. Ini A-nya. Bedanya, beda kan tadi suku ketiga dikurang suku pertama misalnya. Kita cari dulu suku keduanya kalau gitu. Suku keduanya berarti ya kalau N-nya 2 berarti 2 kali 3 kali 2 dikurang 5. 3 kali 2 6, 6 dikurang 5. 1 ini bedanya. Suku kedua, maaf. Jadi barisannya kalau dibuat barisan berapa tuh? Negatif 2 1, ternyata bedanya naik 3 berarti 4, 7 dan seterusnya. Jadi bedanya ya tadi 1 dikurang negatif 2. Jadi 1 ditambah 2. Jadi bedanya dapat 3. Oke. Siap. Sekarang suku ke-7. Ya sudah suku ke-7 tinggal masukin saja. Tadi rumus UN-nya ada. Jadi 3 kali 7 dikurang 5. 3 kali 7 itu 21 dikurang 5. Dapat 16. Mudah ya. Tadi kita manualkan juga bisa ya. Kemudian yang berikutnya suku ke-8 ditambah suku ke-9. Ini mudah karena udah ada rumusnya. Tinggal suku 8 nanti apa? 3 kali 8 3 kali 8 dikurang 5 ditambah suku 9 berarti 3 kali 9 dikurang 5. 3 kali 8 berapa? 24 ya. Dikurang 5 ditambah 3 kali 9 27 dikurang 5. 24 diambil 5 19 ditambah 27 dikurang 5 22. Tinggal 19 ditambah 22 adalah 41. Jadi nilai suku ke-8 ditambah suku ke-9 adalah 41. Paham ya? Sekarang yang terakhir contoh lihat. Ada barisan aritmetika. Suku ketiganya 13. Fokus. Suku ke-7-nya 33. Ditanyakan suku ke N. Rumus suku ke N dan suku ke-10-nya berapa? Nah ini agak lebih sulit. Perhatikan. Suku ketiga sama dengan 13. Maka kita dapatkan suku ketiga berarti apa? Kalau suku kedua, kalau suku ke N kan N, jadi UN itu sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Jadi kalau suku ketiga berarti A ditambah 3 dikurang 1 berarti 2B. Sama dengan berapa? 13.
Kemudian suku ke-7 sama dengan 33. Berarti A ditambah 7. 7 dikurang 1, 6. Berarti 6B. Sama dengan 33. Udah, kalau ketemu sini tinggal kurangin saja. Yang bawah dikurang yang atas. A dikurang A. A dikurang A habis. 6B dikurang 2B. Berarti apa? 4B. Sama dengan 33 dikurang 13. 20. Sehingga dapat B-nya 20 dibagi 4. Jadi dapat B-nya atau bedanya 5. Pada saat bedanya dapat 5, berapa A-nya? Kita cari A-nya ya. Kita ambil persamaan yang pertama tadi kita dapat bahwa A ditambah 2B sama dengan 13 kan ya dari yang suku ketiga. Bedanya 5, berarti tinggal masukkan A ditambah 2 kali 5 sama dengan 13. Jadi A-nya sama dengan tambah 2 kali 5 10 sama dengan 13. Jadi A-nya 13 dikurang 10. Jadi A-nya dapat 3. Jadi barisan itu dengan mudah. Berarti A-nya 3, bedanya 5 ya. Tinggal 5, tambah 5 8, 13 dan seterusnya gitu ya. Udah dapat karena udah ada suku pertama keduanya. Kemudian berapa suku 10? Ya manual kan boleh, silahkan. Kalau mau pakai rumus sih U10. Berarti apa? A tambah 9B udah gitu aja. Jadi kalau 10 A tambah 9. Kalau suku 20 A tambah 19B ya. Karena U-nya 10, A-nya tadi berapa tadi? A-nya 3 ya. Ditambah 9 kali bedanya tadi berapa? 5. Jadi 3 tambah 45. Berapa? 48 ya. Mudah ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian ulang lagi videonya biar paham dan kerjakan latihannya. Demikian saja pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian paham. Untuk lebih paham nanti bisa tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.